Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi semua yang melihat video ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang percobaan vapor liquid equilibrium. Saya Irma Halimatus Sadia, NPM 011, dan partner saya Devita Salsa Gunawan, NPM 13. Di sini kami akan menjelaskan tentang percobaan vapor liquid equilibrium. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesetimbangan uap cair. Sebelumnya apa sih pengertian dari kesetimbangan itu? Kesetimbangan adalah kondisi di mana tidak ada perubahan secara makro dan dari sistem terhadap waktu. Dan kesetimbangan vapor liquid atau uap cair ini berkaitan dengan kesetimbangan fase, yang mana perubahan dari vapor menuju liquid atau liquid ke vapor. Oke, selanjutnya itu pendekatan konsentrasi dengan menggunakan refraktometer dan kurva kalibrasi. Untuk pertama menggunakan refraktometer ini menggunakan sebuah alat ya. Langkah pertama yaitu membuat larutan dulu, baru dihitung ke refraktometer tersebut. Nah, di dalam refraktometer ini ada skalanya. Skala ini yang akan menentukan konsentrasi suatu larutan tersebut. Selanjutnya menggunakan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi ini menggunakan sebuah kayak kurva atau perhitungan dari literatur yang datanya sudah disediakan di literatur. Itu langkahnya itu membuat larutan dulu, baru dimasukkan di dalam piknometer dan dilihat konsentrasinya, kemudian dihitung densitasnya gitu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kurva kalibrasi. Di sini kurva kalibrasi ada dua jenis kurva. Yang pertama, P konstan yang diukur adalah T-nya. Ini disebut keadaan isobarik. Dalam keadaan isobarik ini, fase vapor itu ada di atas dan fase liquid ada di bawah. Selanjutnya pada T konstan yang diukur ada P-nya itu disebut kondisi isoterm. Ini yang untuk fasenya itu yang di atas itu liquid dan yang di bawah itu vapor. Seperti ini grafiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide ini. Pada keadaan vapor, titik bubble point itu keadaan yang gas yang terakhir terkondensasi liquid. Selanjutnya pada titik dew point itu keadaan pertama kali gas berubah fase dari liquid kemudian mengembun. Yang selanjutnya itu pada keadaan liquid. Titik bubble point itu keadaan pertama kali ada gelembung. Titik dew point itu keadaan di mana liquid terakhir menjadi gas. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Raoult dan hukum Henry. Hukum Raoult adalah tekanan uap larutan ideal yang dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut murni dan fraksi mol zat pelarut yang terkandung dalam larutan. Sedangkan hukum Henry adalah pada temperatur konstan jumlah gas yang terlarut dalam suatu larutan akan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas dalam keseimbangan larutan. Nah, hukum ini dalam perhitungan ini digunakan untuk menghitung parsial molar volumenya. Selanjutnya yaitu aplikasi FLE di dunia industri. Yang pertama dalam pengelolaan minyak bumi seperti bensin, solar, dan diesel. Dan yang kedua itu pengolahan tebu menjadi gula. Selanjutnya adalah perhitungan vapor liquid equilibrium yang akan dijelaskan oleh rekan saya Devita Salsa Gunawan. Yang pertama, jadi FLE ini itu dibagi menjadi dua keadaan, yaitu isobarik dan isotermal, di mana kalau isobarik itu tekanannya dilakukan pada tekanan yang konstan, sedangkan isotermal dilakukan pada temperatur yang konstan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan isobarik dulu. Di sini kita mendapat data dua larutan, yang pertama aseton dan heksan. Aseton ini dengan formula C3H6O dengan massa molar 58,08, sedangkan heksana C6 dengan formula C6H14 dengan massa molar 86,177. Di sini tekanannya konstan pada 101,33 kPa. Di sini kita
mencari data bahannya terlebih dahulu dengan parameter dari persamaan Antoine. Di sini sumber data yang kami dapatkan dari Appendix B2 dari buku Smith-Vanes. Didapatkan data A, B, C dari aseton dan heksan seperti pada tabel berikut. Selanjutnya didapatkan data eksperimen dengan suhu yang bervariasi dimulai dari 341 hingga 329 Kelvin dengan fraksi mol pada komponen liquid X1 dari 0 hingga 1. Selanjutnya didapat juga data Y1 yaitu fraksi mol komponen fase uap dari 0 hingga 1. Di sini pada suhunya kita ubah terlebih dahulu dari Kelvin menjadi Celcius dengan mengurangkan 273,15. Selanjutnya kita mencari X2 yaitu di mana total fraksi adalah 1, jadi dikurangi dengan 1 dikurangi dengan X1, didapatkan data X2. Selanjutnya untuk Y2 juga demikian, total fraksi dari komponen fase uap adalah 1, jadi kita kurangkan dengan Y1, didapat Y2. Demikian. Nah, untuk selanjutnya, kita mencari data P1 sat dan P2 sat, di mana P1 sat ini tekanan uap jenuh komponen 1 dan P2 sat tekanan uap jenuh komponen 2. Yang P1 sat ini didapat dari persamaan Antoine, di mana persamaan Antoine ini yaitu ln P1 sat sama dengan A kurangi B dibagi T ditambah C, suhu ditambah C. Nah, di sini kita hitung karena ini masih ln P1 sat, kita ubah ln-nya menjadi eksponen dari A dikurangi B dibagi T per T tambah C. Di sini sudah didapat P1 sat, datanya pada tabel berikut. Untuk P2 satnya juga demikian, dihitung dengan persamaan Antoine. Untuk gamma 1, selanjutnya kita mencari gamma 1 dan gamma 2. Untuk gamma 1 atau koefisien aktivitas 1, komponen 1, dan koefisien aktivitas komponen 2. Itu didapat dari persamaan 12.1 dari buku Smith-Vanes. Nah, ini persamaannya gamma sama dengan Y1 kali P tekanannya dibagi X1 kali P1 sat. Nah, di sini didapat pada tabel berikut. Nah, selanjutnya kita ubah koefisien aktivitas tersebut ke dalam bentuk ln. Jadi, ln Y1 dengan cara melenkan gamma 1 tadi. Dan ln gamma 2 juga demikian. Selanjutnya untuk data eksperimen DE per RT atau bisa disebut dengan energi Gibbs axis itu kita gunakan persamaan 12.6 GE per RT eksperimen, yaitu X1 dikali ln Y1 ditambah X2 kali ln Y2. Untuk data GE per X1, X2, RT eksperimen didapatkan dari persamaan 12.6 juga, tapi dengan membaginya hasil dari GE per RT tadi dibagi dengan hasil perkalian X1 dikali dengan X2. X1 dikali dengan X2 ini. Didapatkan data GE per X1, X2, RT. Selanjutnya untuk parameter, di sini kita ada dua parameter yaitu A12 dan A21. Di sini dapat dari mana? Parameternya didapat dengan kita memplotkan dulu grafik kurva eksperimen yang ini, yaitu dengan X1 versus GE per X1, X2, GE dibagi X1, X2, RT pada data eksperimen. Didapatkan persamaan Y sama dengan 0,1542X tambah 12203. Nah, data ini digunakan untuk membaca parameter tadi, di mana slope-nya 0,1542, sedangkan data intercept sebagai parameter A12, yaitu 1,2203. Untuk A21-nya, yaitu dengan menambahkan slope dengan data A12 tadi. Untuk selanjutnya, kita diketahui parameter, kita mencari parameter Margules pada parameter PL ini. Nah, untuk mencari
nilai dari len Y1 pada persamaan Margules dengan cara menggunakan persamaan 12.10a dan 12.10b. 12.10a untuk len Y1 yaitu sama dengan X2 pangkat 2 dikali A12 ditambah 2 dikali A21 dikurangi A12 dikali X1. Yang len Y2 juga seperti itu, X1 pangkat 2 dikali A21 ditambah 2 dikali A12 dikurangi A21 dikali X2. Kata persamaan 12.10b. Untuk selanjutnya, setelah ketemu len Y1, Y2, kita mencari Y1 dengan Y2 dengan mengeksponenkan data tersebut. Untuk data Margules DE per RT atau energi Gibbs excess-nya itu didapat dengan persamaan 12.9b dan 12.9a, di mana GE per RT sama dengan A21 kali X1 ditambah A12 kali X2 dikali X1 kali X2. Didapatkan perhitungan pada tabel berikut. Untuk yang GE per X1 X2 RT juga sama memakai rumus 12.9a yaitu A21 kali X1 tambah A12 kali X2. Di sini dapat data seperti pada tabel berikut. Selanjutnya kita mencari persen error. Persen error ini untuk membandingkan data eksperimen yang kita dapat dengan parameter Margules yang sudah kita hitung, yaitu dengan perbandingan dari GE per X1 X2 RT-nya eksperimen dikurangi dengan Margules dibagi dengan GE per X1 X2 RT-nya Margules. Di sini kita mendapatkan persen error. Semakin kecil persen errornya, dapat disimpulkan bahwa persamaan Margules ini cocok dengan bahan yang kita ujikan ini, bahwa data bahan aseton dan heksan ini cocok menggunakan parameter Margules. Untuk selanjutnya, didapat kurva TXY dan hubungan suhu dengan X1 dan Y1, dan kurva persamaan Margules, perbandingan data eksperimen dan data dari Margulesnya itu sendiri. Untuk selanjutnya ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Sedangkan yang isotermal juga demikian, cara dan langkah-langkahnya sama, serta rumus yang digunakan juga sama, hanya saja nilai yang didapatkan adalah suhunya konstan, yaitu pada suhu 318 Kelvin, kita ubah ke Celsius, dikurangi 2,3 menjadi 45 derajat Celcius dengan tekanan yang bervariasi. Untuk hubungan kurva yang didapatkan akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, saya akan menyebutkan penjelasan dari partner saya. Yang pertama tentang percobaan FLE pada kondisi isobarik. Dalam kurva percobaan dalam kurva percobaan ini yaitu hubungan antara fraksi mol aseton X1 vs GE per X1 X2 RT secara isobarik. Dari grafik ini menunjukkan hubungannya berbanding lurus, yaitu semakin besar nilai fraksi aseton pada sistem aseton heksana, maka semakin besar pula nilai GE per X1 X2 RT-nya. Sehingga didapatkan persamaan kurva percobaan, yaitu Y sama dengan 0,1542X ditambah 1,2203 dengan slope yaitu 0,154 intercept 1,2203. Selanjutnya yaitu kurva TXY. Pada kurva ini yaitu hubungan antara fraksi mol aseton dalam distilat dan residu X1Y1 vs temperatur secara isobarik. Pada grafik ini menunjukkan bahwa berbanding terbalik namun mengalami ketidaksesuaian pada fraksi molnya. Apanya yang berbanding terbalik? Yaitu yang berbanding terbalik yaitu residu dan temperaturnya.
sehingga diperoleh masing-masing fraksi aseton nilai berturut-turut yaitu 0 sampai 1. Yang kedua yaitu kadar aseton dalam distilat Y vs temperatur dengan Y sebagai kadar aseton dalam residu yang diperoleh pada masing-masing fraksi etanol, maka didapatkan nilai berturut-turut yaitu 0 sampai 1. Untuk temperatur diperoleh dari hasil pengamatan didapatkan nilai berturut-turut yaitu 6 sampai 8,75 sampai 56,25. Hal ini sesuai dengan teori yang ada, yaitu kadar aseton dalam destilat dan residu berbanding terbalik dengan temperatur. Semakin besar fraksi asetonnya, maka suhu keseimbangannya juga semakin rendah karena semakin dekat dengan titik dari aseton. Selanjutnya yaitu kurva persamaan Margules. Kurva persamaan Margules ini didapatkan pada hubungan antara fraksi mol aseton X1 Vs dengan len gamma 1, len gamma 2, Ge per RT dan Ge per X1 X2 RT. Percobaan dengan metode Margules ini menggunakan secara isobarik. Grafik ini menunjukkan bahwa sistem aseton hexana ini cocok menggunakan metode Margules. Selanjutnya yaitu pada kondisi isotermal. Pada kondisi isotermal ini didapatkan kurva percobaan yaitu ini hubungan antara fraksi mol aseton Vs Ge per X1 X2 RT secara isotermal. Grafik ini menunjukkan hubungan yang berbanding lurus, yaitu semakin besar nilai fraksi aseton pada sistem aseton hexana, maka semakin besar juga nilai Ge per X1 X2 RT-nya. Fraksi aseton ini diketahui berturut dari 0 sampai 1. Sehingga didapatkan kurva percobaan Y sama dengan 0,103 X ditambah 1,3549 dengan slope yaitu 0,103 dan intercept yaitu 1,3549. Selanjutnya yaitu kurva PXY. Dalam kurva ini yaitu hubungan antara fraksi mol aseton dengan distilat dan residu Vs tekanan Kpa secara isotermal. Dari grafik ini antara residu dengan tekanan berbanding terbalik, namun mengalami tidak kesesuaian pada fraksi mol 1 yang pertama kadar aseton dalam distilat ini diperoleh pada masing fraksi aseton didapatkan nilai 0 sampai 1. Yang kedua, aseton dalam distilat Vs tekanan dengan Y sebagai kadar asetonnya dari 0 sampai 1. Pada tekanan yang diperoleh dari hasil pengamatan didapatkan nilai berturut-turut yaitu 45,250 sampai 67,328. Hal ini sesuai dengan teori yang ada, yaitu kadar aseton dalam distilat dan residu berbanding terbalik dengan temperatur. Semakin besar fraksi aseton, maka suhu keseimbangan semakin rendah karena semakin dekat dengan titik di aseton. Selanjutnya kurva persamaan Margules. Kurva persamaan Margules ini hubungan antara fraksi mol aseton X1 Vs len Y1 len Y2 Ge per X1 X2 RT Ge per RT secara isotermal. Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai len X1 len X2 Ge per RT dan Ge per X1 X2 RT dari percobaan secara isotermal terletak berdekatan dengan len X1 len X1 len gamma 1 len gamma 2 Ge per RT dan Ge per X1 X2 RT dengan menggunakan metode Margules. Ini menunjukkan bahwa sistem aseton dan hexana ini cocok menggunakan metode Margules.
Kesimpulannya bahwa kurva TXY dan PXY yang didapatkan sudah sesuai dengan teori di mana pada kurva TXY nilai Y1 dan X1-nya dengan temperatur berbanding terbalik di mana semakin besar X1 dan Y1 maka akan semakin kecil nilai temperaturnya. Pada kurva PXY didapatkan nilai X1 dan Y1 berbanding lurus dengan tekanan di mana semakin besar nilai X1 dan Y1 maka tekanan akan semakin besar.